Luar biasa bagaimana Mas Wapres Gibran menskakmat para pembencinya. Kali ini Gibran benar-benar membuat para pembencinya kelabakan karena memang statement-statement mereka otomatis dimentahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahkan endingnya akan kita lihat bagaimana Menteri Utusan Khusus Wapres Gibran menantang langsung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus yang satu ini. Anda pasti penasaran. Langsung kita simak. Pada saat Pak Harto itu ada di pavilion, nggak boleh masuk ruang tamu. Pada saat Jokowi itu dia ngusir penghuninya yang dia ada di dalam dapur mereka, di dapur mereka. Nah, itulah oligarki, itulah yang. Nah, sekarang dia sangat berkepentingan kepada Pupu Papa berlanjut. Jadi yang kita lawan ini adalah mengambil kembali kudeta negara ini oleh oligarki bersama dinasti Joko. Waduh, mau mengkudeta oligarki dan keluarga Pak Jokowi. Luar biasa juga saya itu ya. Kan kedaulatan pada rakyat dengan mekanisme yang ada. Nah, itu saya muter-muter semua itu yang terjadi. Mohon singkat dan padat tuh Pak. Selamat sore. Saya khawatir sebetulnya ini pertemuan kita ini merayakan kekalahan. Selalu kalah ya. Dari pertama kita melawan Jokowi, kemudian kita tidak suka juga sama Gibran tiba-tiba jadi calon wakil presiden, dan kemudian terjadi kita kalah. Jujur sekali Bapak ini loh. Saya khawatir betul teman-teman bahwa besok semua rakyat itu mau bilang kayaknya lebih baik Jokowi deh dari sekarang. Betul. Seperti hal waktu kita ngomong sebaiknya lebih enak zaman Soeharto. Iya. Kan begitu. Jadi konkretnya begini, ini saya kenal semua ini ahli semua, tapi keahlian ini belum sampai turun ke bawah. Silakan. Tolong sekali lagi karena waktu dan constraint, tolong singkat ya, dan jangan mengulang apa yang sudah disampaikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Eki. Selama ini partai Bapak kan membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin cuma mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu nggak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak itu turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah jadi korban. Seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dihasilkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih sudah. Tadi gerombolan ini dipermalukan pendukungnya sendiri. Nanti ya kita semua teriak Jokowi lebih baik ya kan. Kita selalu kalah sama Jokowi. Dan ibu ini jujur sekali loh, partai Bapak Deddy Sitorus itu menikmati kekuasaan hampir 10 tahun, 9 tahun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita mau bicara, kita bicaranya dari tahun 2017. Oke, silakan. Ya, dari 2017 kita adalah diehard yang mendukung, yang menjadikan orang tidak mengenal Anies jadi mengenal Anies. Mungkin. Yang tadinya Anies tidak diperhitungkan, akhirnya Anies diperhitungkan, dan akhirnya alhamdulillah Anies bisa memenangkan pertarungan Pilkada DKI. Itu bukan dengan usaha politik-politik ansih. Dari 2016 ya? Dari 2016 ya. Bukan, kita berdarah-darah di jalan. Aksi ya, 212 berjuang ya. Habis-habisan. Jadi Anies bukan merasa bahwa sekarang dia dapat suara atau dapat pengikut atau dapat penggemar itu dari apa karyanya dia sendiri. Tidak, tetap ada campur tangan dari kita dulu ya. Nah, itulah berangkat berikutnya di tahun 2019. Nah, dari tahun 2011 walaupun Anies di situ tidak masuk dalam kontestasi Pilpres, tapi kita memang serombongan dalam saat itu, dalam arti kata. Pertanyaan yang menggelitik bagi saya, pertarungan dulu, setahu saya Anies itu berdiri, berjuang bersama kita, itu bukan perjuangan politik ansih. Iya kan? Tapi berangkat dan berdiri dan besar dari perjuangan yang membawa ideologi. Persamaannya kan di situ, bro. Kalau berbicara politik, sudah banyak contohnya. Hampir partai semua meninggalkan. Dan hampir semua orang-orang politik menghambat semua.
bukunya Politik Itu Suci belum saya terima. Tolong ya kita terima dari Mas Hasto, dan saya senang sekali kalau bisa dapat itu. Pasti akan membuat saya tambah semangat. Dan saya juga memang melihat ya, itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Waduh. Siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Harun Masiku ya kan? Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. 8 ya, supaya miliar. Semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang-menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan? Gitu. Wow. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka. Wow. Marwar Sirait menantang Hasto, teman-teman, untuk mencari Harun Masiku. Wow, dan tidak hanya itu, Marwar Sirait akan memberikan uang sebesar 8 miliar yang bisa menangkap Harun Masiku. Wow, kasus besar apa yang di belakang Harun Masiku ya kan? Atau tokoh-tokoh besar siapa yang bisa diseret Harun Masiku sampai dia sulit ditemukan? Wow. Bohirnya Anies Baswedan kemungkinan tidak dari 9 naga, lebih mengarah ke Timur Tengah, kan gitu. Prabowo masuk lebih dahulu, kan begitu. Kita ingat bahwa jasanya kakek Anies Baswedan itu adalah mencari dukungan kemerdekaan Indonesia ke Timur Tengah, ke Mesir dan lain-lain, sehingga Indonesia dapat dukungan. Anies tentu berpotensi mendapatkan logistik untuk Pilpres 2009 dari Timur Tengah, dan Prabowo dengan cantik mendahului ke Timur Tengah, walaupun kunjungannya tadinya di Eropa, di Amerika, tapi terakhir ke Timur Tengah. Jadi menurut saya lobby-lobby terhadap pengusaha-pengusaha di sana pasti juga dilakukan. Naif kalau Prabowo tidak melakukan hal itu. Naif juga, Bung, kalau Prabowo tidak memperhitungkan bahwa calon-calon gubernur ini adalah calon lawannya di Pilpres 2009 mendatang. Berarti pernyataan Pramono yang mengatakan bahwa saya hanya 1 periode, itu kan seolah-olah ditafsirkan bahwa ini untuk kesempatan untuk Anies yang diberikan. Berarti tidak dong, itu berarti pesan ke Pak Prabowo juga. Oh iya, saya kira begitu. Semuanya juga akan mengatakan, saya kalau perlu setengah periode, Bung, bukan cuma 1 periode. Itu kan untuk mengatakan bahwa saya tidak akan menjadi lawan Anda nanti. Sama kan? Siapa kira Anies akhirnya menjadi lawannya Prabowo? Siapa sangka Jokowi akhirnya menjadi lawan Prabowo? Bukan hanya Anies lawannya Prabowo, Sandiaga Uno juga. Pas pilpres kemarin kan dia seberang. Nah, jadi kenaifan politik Prabowo itu sekarang dipikirkan. Dia tidak ingin terperosok ke lubang yang sama. Ketika mendukung Jokowi, akhirnya Jokowi menjadi lawannya. Ketika mendukung Anies juga